semuanya, apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa. Kembali kita bertemu dengan Ibu Sri Marini Lenggasari Hasibuan akan memberikan layanan informasi mengenai stop bullying. Nah, sebelum kita mempelajari tentang bullying, ada baiknya jika kita mengetahui apa tujuannya. Nah, dengan kita mengetahui bullying tadi, kita dapat memahami apa itu bullying, bahaya perilaku bullying, serta berani melawan tindakan bullying. Ya, anak-anak Ibu? Oke, selanjutnya. Nah, di dalam pergaulan di sekolah, kita sering menjumpai ya, ada teman kita yang suka melakukan saling mengejek atau memukul ya, menfitnah dan sebagainya. Ternyata anak-anak Ibu, perilaku seperti itu dikategorikan dalam perilaku bullying loh anak-anak Ibu. Nah, bullying ini benar-benar sangat merugikan siswa yang menjadi korbannya. Karena korban akan merasa tidak nyaman dalam belajar, merasa terancam ataupun terganggu, sehingga mengakibatkan mungkin konsentrasi belajarnya bisa sangat terganggu. Bahkan ada sampai anak Ibu ya, ketika mereka korban sudah dilakukan bullying tadi kepadanya, akan timbul kecemasan atau ketakutan yang berlebihan. Sehingga apabila dari si korban ini tidak ada perlawanan, maka pelaku akan semakin leluasa dalam melakukan perbuatan bullyingnya. Ya, anak-anak Ibu ya. Nah, di sini sama-sama kita lihat pengertian dari bullying. Ya, bullying merupakan salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, anak-anak Ibu ya. Jadi, bullying ini bukan dilakukan hanya sekali, tapi sudah dilakukan secara berulang-ulang. Nah, tujuannya apa? Mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Ya, anak-anak Ibu ya. Victorian Department of Education and Early Childhood Development mendefinisikan bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang, baik secara fisik maupun psikologis, mengancam properti, reputasi, atau penerimaan sosial seseorang, serta dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Terdapat beberapa jenis bullying ya. Bullying dapat berbentuk tindakan fisik dan verbal dilakukan secara langsung ataupun mau tidak langsung ya. Jadi anak-anak Ibu ya. Nah, jika kalian melihat di sekitar lingkungan kalian ya, ada perilaku-perilaku seperti ini ya, perilaku-perilaku yang mengancam atau mengganggu ya seseorang ya, bisa terjadi juga itu bukan hanya pada seorang, tapi juga kepada sekelompok orang. Ya, bullying ini bisa terjadi. Ya, anak-anak Ibu ya, sehingga si korban ini menjadi secara psikologis dan menjadi tertekan. Ya, anak Ibu ya. Jadi, bullying ini banyak kan anak Ibu ya, bisa dilakukan dengan tindakan fisik dan verbal. Ya, dilakukan itu bukan hanya sekali, tapi bisa berulang-ulang ya, bisa secara langsung ataupun tidak langsung ya anak-anak Ibu ya. Jadi kalian sudah paham ya apa itu pengertian bullying ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis bullying ini ada 4. Yang pertama, bullying secara verbal. Yang kedua, bullying secara fisik. Dan yang ketiga, bullying secara relasional atau sosial. Yang keempat, bullying elektronik atau cyber ya. Nah, yang pertama ini adalah bullying secara verbal. Secara verbal ini bahasa. Artinya apa? Mungkin kita pernah ya tidak sadar pernah mengejek teman kita atau juga menamai, melabel teman kita. Nah, itu termasuk ternyata bullying secara verbal loh anak-anak Ibu ya. Nah, bullying ini tadi sudah Ibu sampaikan juga bukan dilakukan hanya sekali, tapi berulang-ulang. Ya, mungkin tanpa sadar ya, kita pernah melakukan ini terhadap teman kita. Ya, secara verbal, atau juga mungkin menghina teman kita, atau juga mungkin pernah kita
memberikan, selain menghina, memberikan julukan yang jelek, atau juga kita pernah memberikan gosip ataupun hal-hal yang tidak benar terhadap teman kita, kita sebarkan kepada orang lain, itu ternyata termasuk juga bullying, anak-anak ibu ya, bullying secara verbal. Nah, yang kedua, bullying secara fisik itu seperti apa, anak-anak ibu? Secara fisik misalnya dia memukul, ya, menjambak, ya, dan ingat ini dilakukan bukan hanya sekali, ya, tapi mungkin berulang-ulang dilakukan, sering, ya, secara sengaja. Itu termasuk ternyata adalah bullying secara fisik. Ya, anak ibu ya. Nah, bullying yang ketiga adalah secara relasional atau sosial. Nah, jenis bullying ini bertujuan untuk menolak dan memutus relasi sosial korban dengan orang lain, meliputi pelemahan harga diri korban secara sistematis atau terencana melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Ternyata anak-anak ibu, ketika ini kita lakukan kepada teman kita tidak sadar, mungkin kita pernah mengucilkan teman kita. Ya, itu termasuk ternyata bullying secara relasional atau sosial, ya anak-anak ibu. Atau mungkin kita bahkan pernah menghindari teman kita. Nah, pernahkah anak-anak ibu di kelas, ya, ketika ada pembagian kelompok, ya, dilakukan oleh guru, adakah kalian pernah melihat ketika ada teman kalian yang disebut, mungkin kalian tidak menerima teman kalian di kelompok kalian tersebut. Nah, itu ternyata kita termasuk, kalau kita melakukan itu, ternyata kita membuli teman kita secara relasional atau sosial, ya anak ibu ya, karena kita tidak menerima dia, atau kita mengucilkan dia secara tidak sadar. Itu ternyata termasuk dalam bullying secara relasional. Nah, bullying keempat yaitu bullying elektronik atau cyber. Ya anak ibu ya, sekarang ibu mengetahui banyak sekali anak ibu sekarang pasti yang sudah mempunyai medsos ya, media sosial. Bukan hanya Facebook ya, tapi juga Instagram ya anak ibu ya, dan sebagainya ya. Nah, mungkin tanpa kita ketahui, atau mungkin juga tanpa kita sadari, atau juga kita pernah melihat teman kita yang membullying temannya melalui media sosial. Bisa melalui kolom komentar terkadang, mungkin ada status temannya. Nah, mungkin yang ada komentar yang tidak mengenakan, yang lain pun ikut ramai-ramai mengomentar. Nah, itu termasuk, dan komentar-komentar negatif termasuk ke dalam bullying elektronik. Ya, terkadang sampai daripada itu karena selalu sering mungkin menggunakan medsos, ya, selalu bullying dilakukan secara terus-menerus, bisa-bisa menyebabkan korban juga kehilangan ya kepercayaan dirinya, ya, karena dengan melalui media sosial orang bisa melihat ya apa yang dikomentar yang negatif mengenai seseorang, orang akan melihat, seluruh dunia akan melihat, akan membacanya, dan itu juga ternyata bisa mengganggu psikologis seseorang ya anak ibu ya. Jadi anak ibu sudah mengetahui ya jenis-jenis bullying ya yang ada, yang 4 sudah ibu terangkan ya. Nah, semoga untuk kedepannya dengan kalian memahami ini ya, untuk kedepannya kalian bisa untuk menghindari atau tidak melakukan bullying ini terhadap teman kalian. Nah, masuk kita kepada sebab-sebab dan dampak negatif dari bullying. Nah, yang pertama yaitu bullying terjadi karena tradisi turun-temurun atau dari senior. Bisa jadi mungkin di sekolah ya anak ibu ya, dulu ada namanya seperti kegiatan yang di sekolah berhubungan dengan penerimaan siswa baru misalnya ya anak ibu ya. Dulu ada namanya pelonco ya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi ya. Nah, itu ternyata di situ juga banyak terjadi indikasi-indikasi celah untuk terjadinya bullying ya anak ibu ya. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi pelonco ya anak ibu ya. Nah, yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Artinya karena mungkin tradisi turun-menurun dilakukan oleh senior kepada junior. Nah, ketika dia sudah menjadi senior, dia akan berlaku juga kepada juniornya. Artinya dulu mungkin dia sudah pernah dulu dilakukan tidak baik oleh senior, dia akan membalasnya ketika sudah dia senior, dia akan membalasnya kepada junior ya nah ibu ya. Nah, yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan superior. Jadi yang ketiga ini dia membuatkan dampak negatif daripada bullying ini tadi, ada perasaan ingin menunjukkan bahwa dia itu punya kekuatan dan kekuasaan.
ya anak ibu ya. Nah, yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan diharapkan ya. Nah, itu ternyata termasuk ke dalam sebab-sebab dan dampak negatif bullying. Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Nah, ketika dia melakukan itu, dia ada timbul rasa kepuasan. Dan maka tadi sudah Ibu sampaikan, kepuasan itu dia melakukannya bukan hanya sekali dua kali, tapi berulang-ulang ya, hingga menimbulkan kepuasan bagi dirinya. Nah, nomor 6, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Nah, artinya mungkin ini menjadi ancaman bagi kelompoknya. Jadi, mereka melakukan itu dampak-dampak negatif terhadap bullying dengan menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Ya, anak ibu ya. Oke, anak ibu, selanjutnya, nah dampak negatif bullying ini banyak anak ibu ya. Pastilah banyak dampak negatifnya. Yang pertama, terganggu fisiknya, seperti misalnya ketika dia dilakukan pemukulan terhadap si korban, maka akan cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Yang kedua, tertekan psikisnya, kejiwaannya. Nah, tadi sudah disampaikan, timbul rasa takut, rasa cemas, tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lainnya. Ya. Nah, yang ketiga, pergaulan sosial terganggu. Nah, ketika bullying ini dilakukan kepada si korban, dia akan merasa minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Ya, anak ibu, kurangnya rasa percaya diri akibat dampak dari bullying tersebut. Nah, yang keempat, terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Ya, anak ibu ya. Nah, ternyata begitu banyaknya dampak-dampak negatif dari bullying tersebut, anak ibu, terhadap si korban, ya. Oke, nah kita masuk kepada bagaimana sih mencegah dan melawan bullying ini anak-anak ibu. Nah, untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying, antara lain yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Nah, ini anak ibu perhatikan nanti ya ketika masuk kita akan memulai pembelajaran dengan tatap muka ya anak ibu ya. Tidak usahlah kalau ke sekolah itu ya memakai perhiasan atau barang-barang mahal, atau misalnya ke sekolah membawa handphone yang mahal ya, ataupun uang disimpan di dalam tasnya ya anak ibu ya, untuk dihindarin agar kita tidak terkena korban tindakan bullying tadi anak-anak ibu ya. Nah, yang kedua, jangan sendirian terutama tempat sepi ya anak ibu ya. Nah, ini tadi jangan sendiri ketika kita mungkin ya di sekolah ya, ketika jam istirahat nanti bergabung dengan teman-teman ya anak ibu ya. Jangan mau sendirian, mencari teman ya anak ibu ya, agar kita tidak menjadi korban daripada bullying ya. Nah, yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying ya anak ibu ya. Jadi nanti kalau kita sudah tahu ini kira-kira ini orang ini pelaku bullying anak ibu, dah kita tidak usah mencari gara-gara. Kita tahu ya anak ibu, oh ini orangnya seperti ini ya. Nanti kita akan perhatikan ya apa yang akan dibuatnya, dan ibu harap juga nanti kalau ada kalian melihat ada teman kalian yang seperti ini pelaku bullying ini, kalian laporkan sama bapak ibu guru kalian di sekolah ya nak ya. Nggak usah takut, bisa nanti menjumpai ibu di ruang BK, akan berbicara dengan empat mata kita dan rahasia akan ibu jaga ya anak ibu ya. Dengan begitu mungkin nanti pelaku bullying ini ya akan kita lakukan ya pendekatan, kita akan panggil agar tidak banyak korban yang akan terjadi di sekolah nanti anak ibu ya. Yang keempat, jangan berada dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Nah, jika kamu melihat ada orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka, jauhin anak ibu ya, agar kita tidak menjadi korbannya. Yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Kamu kenali dan kamu perhatikan apa sih yang pelaku bullying ini yang sering mereka lakukan ya. Nah, yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Nah, ketika kamu tahu, setelah kamu mendapat layanan informasi mengenai bullying ini, kamu bisa merefleksi sendiri ke dalam diri kamu. Oh, ternyata ini termasuk ke dalam tindakan bullying. Nah, kalau kamu sudah tahu yang kamu lakukan itu salah,
kamu jangan ikut-ikutan anakku. Nah, kamu laporkan kepada bapak ibu gurunya agar korban bullying tidak menjadi meluas dan si pelaku bisa langsung kita tangani ya dengan baik ya, agar tidak timbul korban ataupun juga korban semakin luas di kelas tersebut ya anak-anak ibu ya. Nah, jadi ini ya, kita tidak usah ikut-ikutan, kita laporkan, yang jelas kita laporkan. Kalau kita tidak melapor atau kita diamkan, ketika teman kita melakukan bullying, berarti kita sama dengan teman kita tersebut. Ya anak-anak ibu ya. Nah, mencegah dan melawan bullying ya anak-anak ibu. Sedangkan untuk melawan pelaku bullying, kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. Nah, ada sikap yang harus kita ambil, ada komitmen yang harus kita ambil agar pelaku bullying ini tadi tidak semakin semena-mena terhadap korban ataupun terhadap orang yang ingin dilakukan bullying ya anak ibu ya. Satu, yang pertama, jadilah orang yang percaya diri. Kamu harus percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Ini yang pertama ya anak ibu ya. Kalau kamu menjadi orang yang percaya diri, maka siapapun tidak akan pernah mengganggu kamu. Ya, tunjukkan bahwa kamu tidak ada rasa takut. Ya, bahwa kamu bisa menghadapi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Ketika ada yang mengganggu, kita tenang aja. Ya, anak ibu ya. Tenang, ya, tidak usah terpancing dengan situasi. Yang ketiga, jangan biarkan emosi terpancing. Ketika mungkin ada yang mengganggu kamu, mengejek atau memberikan julukan yang kamu merasa itu tidak pantas, coba kamu biarkan dulu. Jangan kamu ikut-ikutan terpancing, ya anakku. Nah, yang keempat, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan seperti ibu sampaikan tadi, anak ibu. Kita jangan berdiam diri. Ya, kalau kita berdiam diri berarti kita sama dengan pelaku tersebut. Ya, yang kelima, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Ya, anak ibu ya. Jadi ketika kita melihat ya atau ketika kita menjadi korban bullying, ya anak-anak ibu ya, jangan kamu diam aja, kamu harus melawan. Ya, nah inilah tadi disampaikan, perlawanan kita bisa berteriak, ya anak-anak ibu, lari atau tindakan apapun. Ketika mungkin di sekolah, kamu ada bapak ibu guru, melaporkan kepada bapak ibu guru, ya anak ibu ya. Yang keenam, catatlah tempat, orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru atau pihak berwajib. Jadi anak-anak ibu, nah untuk melawannya harus ada keberanian dalam diri kita, harus ada sikap bahwa perilaku bullying ini tidak sepantasnya harus kita biarkan. Kita harus mengambil sikap tegas, ya, stop bullying, ya anak ibu ya. Oke, mungkin ini aja lah yang dapat ibu sampaikan ya anak-anak ibu ya. Tadi sudah ibu paparkan apa itu bullying, ya, bagaimana kita bisa menyetop perbuatan bullying ini ya anak-anak ibu. Nah, ada tugas yang akan ibu berikan kepada kalian anak-anak ibu, yaitu, nah, yang pertama, tadi sudah ibu sampaikan jenis-jenis bullying itu. Yang pertama, bullying secara verbal. Apa itu bullying secara verbal? Tolong kalian jelaskan ya dan berikan contohnya. Ya, beberapa contohnya ya. Beberapa itu lebih dari satu ya anak ibu ya. Ya, 1, 2 atau 3 pun boleh. Nah, ibu berikan ya. Yang kedua, bullying secara fisik itu apa? Yang dimaksud dengan bullying secara fisik. Ya, kalian tolong jelaskan dan kalian berikan contohnya beberapa. Ya, anak ibu ya. Yang ketiga, bullying secara relasional atau sosial. Nah, apa itu bullying secara relasional atau sosial? Tolong kalian jelaskan ya anak ibu ya. Dan kalian sertai dengan contohnya beberapa. Dan yang keempat, bullying elektronik atau cyber. Apa itu bullying elektronik atau cyber? Tolong kalian jelaskan dan memberikan beberapa contohnya. Ya anak ibu ya. Oke anak ibu, demikian ya layanan informasi yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat anak ibu semuanya. Apabila ada kesalahan ketika saya menyampaikan, saya memohon maaf kepada anak ibu semuanya ya.
Kita akan ketemu lagi ya dengan materi yang berbeda, dengan lain informasi yang berbeda. Ibu ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Selamat melaksanakan tugasnya. Ibu tunggu nanti ya anak ibu tugasnya di Google Classroom. Bisa anak ibu kirim tugasnya anak ibu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.